Baik. Sebentar ya, Pak. Ya, Ibu Erna. Kalau untuk titelnya apa ya, Pak? Saya semuanya nih. Iya, boleh. Saya S1, S3 ya, S3 Ekonomi. Berarti Eh, gimana? Boleh ditulis di kolom chat, Pak? oke, oke, oke. Sebentar. Saya itu aja. Oh, just disable. Oh iya, bentar, Pak. Bentar. Baik, sudah, Pak. Oke. Ini sedang ada di kantor ya, Pak? Iya, Bu. Semuanya ya, Bu ya. Iya, baik. Bu. Panjang banget ya, Pak. Iya, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik. Kita mulai ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Dr. Tommy Kunchara, SE, MMSI, MSc, CA, EHPA, CTA, CVTEX, CVR. Nah, beliau merupakan Asosiasi Dosen Muda Indonesia. Kali ini kita akan berbincang mengenai digitalisasi kampus nih. Bagaimana tanggapan dari Pak Tommy Kunchara sendiri selaku ketua dari Asosiasi Dosen Muda terkait dengan digitalisasi kampus? Ya, Bu. Apa namanya ya, melihat kondisi sekarang yang sangat tidak pasti gitu ya, Bu. Terkait dengan pandemi atau virus-virus lainnya gitu ya. Pandangan saya untuk digitalisasi kampus itu sangat penting gitu ya, karena sudah tidak zamannya lagi untuk mahasiswa hadir gitu ya, hadir atau misalnya seperti dulu gitu, hadir ke kampus full time gitu ya, itu sudah bukan zamannya lagi, karena sekarang teknologi sudah sangat support, sudah sangat apa namanya ya, sudah sangat powerful gitu ya, sudah sangat hebat gitu dibandingkan dengan zaman kita dulu kuliah gitu ya, yang sangat belum full dan support gitu. Jadi digitalisasi kampus itu sangat penting saat ini, karena mengingat ya anak-anak sekarang gitu ya, di era sekarang itu ya senangnya digital gitu ya. Kalau ketemu langsung malah mereka apa namanya ya, boring gitu ya, di kelas boring, kemudian dia juga ngantuk gitu ya di kelas. Tapi memang apa namanya ya, ada plus minusnya lah gitu ya. Tapi lebih banyak plusnya kalau memang digital kampus tersebut. Seperti itu, Bu Baik, Erna. Pak. Berarti menurut Bapak nih, ini kan pandemi juga sudah mulai mereda gitu ya, Pak. Hmm. Masih diperlukan nggak sih, Pak, untuk kuliah daring ini ke depannya gitu? Mungkin di blending ya, karena kalau misalnya full offline gitu ya, sedikit agak terganggu gitu ya, karena kan mahasiswanya udah biasa online gitu ya, jadi udah jadi habit ya, udah jadi habit mereka kuliah itu ya di rumah gitu, walaupun situasinya ya Kak, kuliah gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk angkatan-angkatan baru itu sudah jadi habit bahwa kuliah itu online gitu. Jadi habitnya mungkin tidak bisa dirubah. Kalau misalnya full digantikan dengan kuliah offline, mungkin agak sedikit terkendala nantinya mereka gitu ya. Ada sedikit harus penyesuaian yang mungkin butuh waktu yang nggak lama gitu ya. Karena dari zaman mereka yang selama 2 tahun ini mereka online gitu ya, tiba-tiba offline, mungkin penyesuaiannya gitu. Jadi kuliah daring itu perlu gitu, karena merupakan solusi juga gitu ya buat kita sebagai dosen atau pengajar juga gitu ya, karena kita juga banyak yang harus dikerjakan gitu, kita juga harus banyak yang apa namanya dituntaskan gitu. Jadi
Kalau kuliahnya bisa, apa namanya, gabungan gitu ya, di-blending, berarti kan ketika kita tidak bisa untuk offline gitu ya, jadi, kita bisa untuk, online gitu. Jadi di-blending itu salah satu metode yang luar biasa. Baik Pak, nah menurut, Bapak nih terkait dengan, pelaksanaan, 2 tahun terakhir ini kan memang, pembelajaran secara online itu kayak dadakan gitu ya, Mhm. dilaksanakannya. Nah melihatnya itu seperti apa dan kira-kira apa yang perlu perbaikan gitu Pak? Oke, memang, di awal itu karena kaget memang kan, situasinya tiba-tiba berubah gitu ya dari yang full offline gitu ya, jadi online, perlahan gitu, itu memang, ada sedikit transisi, tapi memang transisinya ya paling berjalan sekitar, 6 bulan dan, ternyata memang, nyaman gitu ya untuk, kuliah daring atau kuliah online ini gitu ya. Paling, apa namanya, kuliah daring sekarang ini kan sudah banyak support-nya dari baik dari Zoom gitu ya, dari Google Meet gitu ya, dan dari, apa namanya, software-software lainnya gitu ya. Jadi, apa namanya, sudah sangat, support gitu ya. Jadi, apa namanya, penambahannya mungkin di fitur-fiturnya ya, fitur dari pengajar dosennya itu sendiri gitu ya. Jadi, apakah dia, sudah bisa untuk menggunakan potensi-potensinya gitu, tapi kalau untuk support dari aplikasinya sih sudah sangat luar biasa gitu ya untuk kuliah daring gitu. Baik. Nah, ini kan ke depan tuh memang masih diperlukan ya untuk, kuliah daring maupun di blended learning gitu. Berarti kan harus ada apa ya, sarana dan prasarana yang menunjang gitu dari pihak kampus. Nah, masukan dari Bapak terkait dengan hal itu tersebut seperti apa? Oke, jadi, memang gini, kampus itu kan ada yang menyediakan supporting berupa apa, Google Service gitu ya, atau di Meet gitu ya, atau ada yang menyediakan, Zoom gitu ya. Nah, tapi kan memang tidak semua yang seperti itu. Nah, paling, solusinya gitu adalah pihak kampus melakukan kerjasama gitu dengan pihak-pihak Google, seperti Google atau Zoom gitu ya, yang pihak-pihak terkait, untuk, apa namanya, mensupport gitu ya, mensupport full dari kuliah daring ini gitu. Jadi karena kampus kan mungkin kalau yang kampus-kampus besar dananya memang luar biasa gitu ya, yang, pasti dia dananya, apa, banyak gitu ya. Tapi kalau kuliah kampus-kampus yang kecil gitu ya, universitas-universitas yang baru atau belum universitas, itu kan dananya masih, belum banyak gitu. Nah, paling adalah kerjasama gitu ya, bisa kerjasama dengan universitas yang gede gitu ya, atau dengan, apa namanya, Eee, tadi, software-software engineer-nya seperti Zoom, Google Meet, dan yang lainnya, seperti itu, Bu. Baik baik. Nah, terkait dengan berarti ini, kampus-kampus yang masih, manual gitu ya, mungkin Mhm, mereka harus sudah mulai belajar untuk, lebih menggunakan sistem gitu ya, Pak, ya? betul betul. Tapi Heeh. saya rasa sih, kampus kecil pun sekarang sudah terpaksa gitu ya, terpaksa untuk membeli sistem atau membuat sistem gitu ya, Ya, terpaksa gitu. karena dengan keadaan ya, kemarin Iya, pandemi betul, 2 tahun karena itu dengan ya. keadaan mau nggak mau ya, karena kalau dipaksa pun mahasiswa masuk, nanti malah mereka kena sanksi gitu kan. Iya, betul. Nah, berarti, ada saran atau masukan mungkin untuk, sivitas akademika, terkait dengan, apa ya, memasuki di era, 4.0 ini seperti apa? Ya, sarannya pertama, terutama untuk dosen-dosen yang, senior gitu ya, untuk dosen-dosen yang senior memang agak sedikit, terkendala dengan, teknologi saat ini yang sangat luar biasa berbeda gitu ya. Jadi mungkin, sarannya adalah ya banyak, blended juga gitu dengan atau kita sharing dengan yang muda-muda gitu ya. Jadi yang tua akan, diajarkan oleh yang muda gitu untuk, teknologi-teknologi yang hadir gitu. Jadi, apa namanya, bisa saling kolaborasi gitu ya, yang tua bisa mengajarkan dosen-dosen senior itu bisa mengajarkan, ilmu-ilmu mereka yang misalnya untuk, publikasi atau untuk, pengabdian. Nah, kita yang muda kan paham tentang teknologi. Nah, itu kolaborasi itu sangat penting gitu antara dosen senior dan dosen muda gitu. Jadi sarannya adalah, terus ya pasti ya, terus belajar
karena perputaran dari apa namanya teknologi ini sangat luar biasa gitu. Jadi apalagi kita sekarang kapanpun dimanapun bisa melakukan webinar ya gitu ya, webinar apapun gitu bisa kita dapatkan informasinya, itu sangat luar biasa. Jadi terus galilah ya apa informasi atau ilmu, karena ilmu saat sekarang itu tidak terbatas. Baik, berarti memang harus ada menyesuaikan diri ya terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masa sekarang dan akan datang gitu ya, Pak. Betul, 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 Bu. Karena kalau nggak menyesuaikan ya pasti akan tertinggal gitu ya. Betul. Apalagi sekarang sistem perdosenan ya sudah digital semua pasti kan gitu. Tapi memang banyak juga nih dosen-dosen yang mungkin sudah senior juga mereka tetap semangat nih untuk belajar terkait Iya, dengan digitalisasi gitu ya, Pak. betul, betul, pasti karena mereka nggak mau tertinggal kan. Iya, Kalau betul. sampai ya, ya ibaratnya kan mereka juga mata pencahariannya di situ. Kalau Hmm, misalnya ketika mereka merasa tertinggal kan juga ya berarti kan mata pencaharian nanti hilang gitu ya. iya, betul. Jadi kan Dan itu jadi paksaan gitu ya, paksaan mereka. ya itu juga merupakan cara mereka untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah mereka ini ya Iya, punya gitu ya. iya, Ya. betul, betul. Selama ini yang sudah mereka punya gitu, Iya. betul. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy atas waktu dan kesempatannya. Nanti Baik, mungkin kita bisa bersilaturahmi lagi ke depannya. siap, siap, siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Iya, Pak, kalau untuk apa ya, base camp apa ya, kantor dari apa Tapi ya, Asosiasi Dosen Muda ini di mana ya, Pak? di Bekasi, Bu. Oh, di Bekasi. Ya, Iya, kebetulan kalau Sevima kan kantornya memang di Surabaya, tapi ya, betul. saya ada kebetulan saya tim Jakarta. Nanti mungkin saya Oh, bisa silaturahmi ke kantor, Pak. oh iya, boleh, boleh, boleh. Nanti Boleh datang. ya? Oke. Baik-baik. Itu di mana ya, Pak, untuk Nanti lokasinya? saya alamatnya nanti di itu aja ya, di chat di WA aja ya. Oh, boleh. Kalau kegiatan dari asosiasi ini apa aja, Pak? Ya, kita kan ada untuk publikasi ya, publikasi Mm, jurnal. mm. Kemudian juga pastinya untuk apa namanya mensupport dosen-dosen muda ya, karena kan dosen muda ini kan ya mereka buta lah gitu ya ibaratnya ya. Iya. Mereka buta untuk gimana sih supaya misalnya naik jenjang Hmm, jabatan heeh. fungsional gitu ya. Untuk Iya. publikasi seperti apa, untuk Kabdimas seperti apa gitu, dan Hmm. kita kaderisasi juga utamanya untuk ya untuk support gitu mereka supaya lebih baik lah gitu ya di kampusnya masing-masing tentunya. Oh, Gitu. baik, baik. Berarti memang cukup bermanfaat nih ya, Pak, untuk para Hmm, dosen-dosen muda gitu ya. iya Apalagi yang betul, mungkin baru menjadi dosen gitu. iya betul. Apalagi baru jadi dosen kan mereka linglung Belum kan tahu biasanya. ya, Iya, betul-betul. Nah, betul, tapi betul. anggotanya sekarang sudah berapa banyak, Pak? Sekarang sekitar udah 500-an sih Bu di seluruh Oh, Indonesia. seluruh Indonesia. Hmm. Kalau untuk pertemuannya ada dilakukan berkala gitu, Pak, atau gimana? Iya, jadi berkala per Hmm. misalnya per minggu Hmm. kita ketemu di wilayah mana gitu. Memang Oh, masih oh. lewat Zoom ya. Hmm. Karena kan kondisinya masih seperti ini gitu. Iya. Jadi kita juga masih nyari kader gitu, kadernya yang Hmm. banyak gitu. Karena kan nanti perwakilan wilayah itu pasti akan nyari kader juga gitu untuk Hmm. Hmm. apa namanya untuk dosen-dosen muda gitu ya di masing-masing wilayah gitu. Hmm. Nanti kalau memang Hah? kalau sudah banyak baru kita ke sana gitu. Oh, iya, iya. Terbentuknya sejak tahun berapa ya, Pak, untuk asosiasi ini? Ini dari 2018 Bu. 2000. Oh, berarti belum belum masih ini ya, Ya, heeh, baru-baru. baru-baru. Ya, baik, Pak. Mudah-mudahan semakin banyak nih anggotanya dan semakin berkembang untuk Asosiasi Dosen Amin, Muda amin, Indonesia ini. Karena amin, amin. sangat bermanfaat nih bagi para dosen-dosen muda gitu ya, Pak. Iya betul Bu, betul. Jadi kita Baik. wadah lah gitu ya supaya Iya. ada wadahnya, karena yang saya ikuti gitu ya seperti Hmm, Adi, Idri hmm. itu mereka kurang care gitu ya sama yang Oh, muda oh. gitu. Iya, Jadi iya benar saya ya. saya inisiasi gitu ya supaya wah gimana kalau saya yang buat aja nih yang muda gitu. Mereka kan nggak care sama kita gitu. Hmm. Oke, kita coba gitu. Ya udah gitu Bu. Oh, ini Pak Tommy sendiri yang menginisiasi untuk Iya, pembuatan saya inisiasinya asosiasi. ada Masya beberapa orang Allah, gitu iya, iya, iya. dari beberapa kampus gitu. Cuma saya yang Hmm. ditunjuk untuk jadi ketuanya karena kebetulan ya apa namanya saya udah lulus doktor kan, jadi Hmm. mungkin dan usia saya juga masih muda gitu. Jadi ya udah saya yang diangkat gitu jadi apa ketua gitu. Baik, baik. Kalau Pak Tommy dari kampus mana, Pak? Sekarang Saya ngajar di mana? Universitas Gunadarma, Bu. Oh,
di Gunadarma ya, Depok sini ya Pak ya. Betul, Iya. betul, betul. Kebetulan saya juga rumahnya di Depok. Nanti mungkin Wah, kalau masih ada kesempatan, kita tim Sevimu boleh ya main ke kantornya Asosiasi Dosen Muda. boleh, boleh, silakan Bu, silakan. Baik, terima kasih banyak Ya, nih Pak Tommy atas kesempatannya dan sama-sama. perbincangannya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Terima tutup ya kasih. Pak. Ya, Ibu.